Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sersan. Bagaimana nih kabarnya rekan-rekan semua atau teman-teman semua? Setelah sekian lama saya tidak membuat konten YouTube di channel Ngobrol Santai ini. Akhirnya alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa membuat konten lagi seperti itu. Setelah sekian lama saya tidak membuat konten di YouTube saya. Akhirnya sekarang saya bisa membuat video lagi atau melakukan proses ngobrol santai gitu ya. Dan semoga aja ini merupakan langkah saya untuk bisa lebih rajin lagi untuk membuat konten ke depannya atau lebih istiqomah lagi dalam membuat konten ke depannya seperti itu. Jadi mohon dukungannya dari rekan-rekan semua dan teman-teman semua. Tolong bantu support channel YouTube saya atau video saya dengan cara subscribe, like, dan komen gitu ya. Oke. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini berbeda dari video sebelumnya gitu. Sebab pada video kali ini saya membuat konten atau video ngobrol santai yang dilakukan secara daring rekan-rekan seperti itu. Sebab sekarang kan sedang diterapkan PPKM mikro darurat, sehingga saya masih belum bisa untuk menemui narasumber secara langsung seperti itu. Jadi saya melakukan proses ngobrol ini secara daring seperti itu. Semoga saja meskipun kegiatannya secara daring atau ngobrolnya secara daring, tapi bisa menambah wawasan bagi kita semua, menambah pelajaran bagi kita semua, dan semoga bermanfaat juga bagi diri saya pribadi untuk menambah wawasan saya seperti itu. Oke, mungkin tidak perlu panjang kali lebar lagi gitu ya. Mungkin langsung saja ke kegiatan atau proses ngobrol santai saya dengan narasumber pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja ya. Oke, cekidot langsung. Oke, ini kita sudah bersama narasumber kita. Oke, mungkin kita langsung saja perkenalan terlebih dahulu dengan perkenalan dengan narasumber kita, Mas Andika. Bagaimana Mas? Apakah sudah siap ini? Alhamdulillah siap, Mas Hasbulo. Siap. Kita ngobrolnya santai aja ya Mas. Oke. Mungkin diawali dari memperkenalkan diri. Bagaimana? Ya, background saya ruangan ini nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa Mas. Di rumah aja ini. Sebenarnya kalau ini temanya pengusaha muda, background saya harusnya om saya gitu. Oke, siap. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Mas. Baik, perkenalkan rekan-rekan, nama saya Andika Yudhawardana. Saya diundang Mas Hasbulo dalam podcast ini, katanya mau ngobrol santai terkait tentang pengusaha muda. Jadi saya ini selain seorang mahasiswa, saya juga seorang pengusaha muda di tengah pandemi ini. Karena ya saya rasa apa sih kuliah online itu kalau kita cuma mau belajar aja, ya di mana aja ya, saya bisa. Tapi kalau gimana kita bisa memberdayakan masyarakat untuk bisa membangkitkan ekonomi nasional melalui lingkungan dan lingkungan kita itu sebaiknya sebagai orang muda yang cendekiawan ya, harus bisa memanfaatkan ilmu yang telah kita dapat selama kuliah ini untuk kemajuan suatu bangsa. Salah satunya melalui usaha. Oke, siap. Oh ya, ini saya bisa panggil dengan sebutan Mas Andika atau gimana ini? Saya biasa dipanggil Andika aja. Oke, siap Andika.
Oke, tadi Andika bilang gitu apa? Di samping kuliah di sini Andika juga apa ya kayak merintis usaha seperti itu ya. Nah, Andika di sini kuliah di mana, Dik? Saya kuliah di Universitas Negeri Malang. Mantap, 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 mantap. Jurusan? Jurusannya kebetulan Bimbingan dan Konseling. Wih, mantap. Iya, rencananya mau jadi guru juga di selain usaha. Wow, mantap. Jadi tidak hanya mengandalkan di apa ya, kayak jadi guru nanti, tapi di samping itu memiliki usaha sendiri seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Dik, terkait dengan usahamu yang sedang dijalankan sekarang itu usaha apa sih gitu? Mungkin bisa dijelaskan gitu, dideskripsikan. Ya, jadi sebenarnya ini awal mula saya memikirkan kuliah sambil berusaha ini dari awal pandemi. Jadi sejak bulan Maret 2020 itu saya mulai bangun usaha. Itu yang pertama itu burung, ternak burung. Yang kedua itu ternak madu. Ternak lebah madu yaitu yang sudah dibudidayakan bisa memilih lebah kelanceng. Kenapa lebah kelanceng? Karena lebah kelanceng ini ramah lingkungan, tidak memiliki sengat, ya kan, membantu penyerbukan, manfaatnya juga lebih berkhasiat daripada madu yang lain. Kalau mulanya begitu, walaupun rasanya mungkin kurang orang sukai, tapi sebenarnya itu orang kaget biasanya kalau minum madu kelanceng biasanya itu ada rasa asamnya. Tapi ternyata rasa asam dalam madu kelanceng itu mengandung vitamin C, di mana lebah kelanceng itu membawa nektar dari bunga-bunga yang ada di sekitarnya ke dalam kantong madu. Kantong madunya ini juga dibungkus dengan propolis. Nah, propolis yang dihasilkan lebah trigona ini seperti yang propolis-propolis dijual itu. Jadi sebenarnya kita kalau mengonsumsi madu kelanceng ini sama saja dengan mengonsumsi propolis dan juga madu. Itu kelebihannya. Maka dari itu saya lebih tertarik untuk mengembangkan ini karena juga bisa kemarin pas awal-awal itu cuma saya biarkan 3 bulan aja itu sudah panen sendiri. Jadi sejak itu bisa panen, akhirnya saya bersemangat untuk menekuni usaha ini hingga saat ini sudah mempunyai puluhan kotak dan juga di beberapa kecamatan lainnya sudah harus dari kotaknya. Oke, menarik sekali ya. Diawali dari usaha burung tadi ya. Oke, jadi kayak apa ya? Jiwa-jiwa pengusahanya itu sudah mulai keluar ya di sini Mas Andika. Tadi diawali dari usaha ternak burung gitu ya. Nah, itu berhenti gara-gara apa, Mas Andika? Jadi ceritanya saya awalnya tertarik ternak burung, kemarin itu sempat ternak kenari dan juga lovebird. Saya sudah menggelontorkan beberapa juta, itu uang hasil saya lomba dari lain yang sudah saya dapatkan itu buat beli indukan. Nah, setelah saya pikirkan itu sebenarnya dari segi untung, burung itu memang menguntungkan. Karena contoh saja kenari itu sekali netas atau sekali berkembang biak itu bisa sampai 2-3 ekor biasanya. Kalau itu jantan semua, itu biasanya kalau sampai umur 1 bulan, anakannya itu bisa laku 150.000. Berarti satu induk bisa menghasilkan sekitar 300.000 dalam waktu nggak sampai 2 bulan. Itu bisa 300.000. Itu kalau kita punya berapa 10 induk itulah. 10 induk itu biasanya 2 pejantan sama 10 betina. Itu kita sudah tinggal mengkalkulasi aja sebenarnya berapa. Tapi ternyata setelah itu pasti dari segi usaha apapun itu pasti ada jatuh bangunnya. Nah, saya nggak kuat itu jatuhnya. Ketika saat itu kuliah itu sedang padat, nah burung itu kan tiap hari harus rawat, harus memberikan makan, memberikan minum, membersihkan kotorannya, terus menjemurnya, memberikan extra fooding dan lain-lain. Dan saya kewalahan saat itu. Akhirnya saya membeli pejantan yang cukup mahal, harga beberapa juta itu akhirnya mati di rumah gara-gara makan kacang ini. Siang masih sehat,
saya lihat dari sasar sudah tewas di bawah. Ya, gini. Iya. Oke, bagaimana, Dik? Apakah Ya, bisa sudah ah, bisa sedikit apa-apa. oke? Sepertinya jaringannya agak-agak putus ya barusan. Oh, iya. Bentar, Mas. Ini tak ganti yang ini aja. Oke. Ini yang wifi saya emang di rumah kadang error ini. Oh, Kenapa oke. gantinya pakai yang Oke. hotspot aja. Memang seperti ini ya hambatannya kalau kita apa ya ngobrolnya secara online gitu ya, hambatannya itu pasti jaringan. Gak apa-apa, Dik, santai ya. Oke, gimana, Dik? Udah Ya. selesai? Lalu, apakah suara saya sudah jelas, Mas Husbro? Oke, sudah jelas. Insya Allah ini stabil nih. Ya, amin amin, semoga aja. Gimana, Dik, tadi? Soalnya sempat keputus tadi dari itu yang membeli apa itu kayak pejantan tak apa itu? Burung kenari yang harganya sampai jutaan. Halo? Halo. Ya, Sudah masuk ya? sudah. Oke. Bisa nih. Gimana, Dik? Tadi sempat terputus terkait dengan ketika kamu itu apa ya? Itu loh yang membeli pejantan burung kenari tak apa itu yang sampai harganya jutaan itu yang meninggal terus itu mati. Iya. Itu karena kemarin tuh sepertinya itu makan cover, Mas. Jadi pas siangnya itu saya lihat masih sehat-sehat aja, tapi sorenya habis asar itu sudah mati di bawah terus dikerumunin semut. Jadi mungkin matinya sudah sekitar pukul 2 gitu karena sudah dikerumunin semut. Nah, maka dari itu saya sudah begini terus, saya malah habis di konsumsi hariannya, terus malah rugi di tenaganya, waktunya, biayanya, dan akhirnya saya beberapa minggu setelahnya itu baru, nah itu titik baliknya di beberapa minggu setelah matinya itu pas saya down, saya buka lebah kelanjang saya yang masih di kota itu saya biarkan selama 3 bulan itu hampir saya nggak rawat apa-apa, cuma saya taruh gitu aja. Ternyata itu madunya lumayan banyak dan saya dapat 1 botol itu langsung saya jual. Tapi ya itu pasti ada susahnya pada nggak mau beli, akhirnya saya berpikir gimana pemasaran yang tepat. Oke, berarti idenya itu muncul secara tiba-tiba gitu ya pas melihat gitu. Iya, pas karena saya mikirnya itu apa sih lebah kelanjang ini paling ya malah lama panennya gini nggak segera dapat uang. Tapi setelah saya tekuni, alhamdulillah sampai sekarang ini malah lebih, insya Allah malah lebih dari apa yang saya targetkan yang buruk dulunya. Seperti itu ya. Berarti ini Andika di sini merawat sendiri ya gitu, kayak mulai dari memberi makannya, kayak tanamannya gitu, terkait dengan lebahnya ini. Ya, saya rawat sendiri. Jadi kalau selama ini awalnya dulu itu memang saya gimana ya? Angon, istilahnya itu angon itu cari vegetasi atau bunga yang banyak. Iya ya. Bunga sekitar yang banyak. Terus karena memang vegetasi saya kemarin saat musim hujan itu sempat down, kekurangan vegetasi, akhirnya beberapa ada yang punah dan lain-lain, akhirnya saya memperbanyak vegetasinya dan sekarang saya sudah beralih. Jadi yang dulunya itu saya titipkan ke teman-teman yang punya lahan-lahan yang bagus, bunga-bunga masih banyak, sekarang sudah saya tarik ke rumah karena di sini sudah saya sediai bunga-bunga yang banyak di rumah. Jadi tidak takut kalau lebahnya nanti kekurangan makan di sini.
Nanti kalau kita sudah expert lagi dalam beternak, insya Allah nanti malah kita nggak perlu eh, merawat lebahnya, kita tinggal siram-siram aja tumbuhannya itu. Karena sudah saya sudah menyiapkan bunga-bunga yang tanaman-tanaman yang bisa berbunga sepanjang tahun. Jadi asal tanaman itu hidup, nektar terus keluar, tinggal mengambil terus. Gitu. Seperti itu ya. Lebih expert lagi nanti, kita tinggal pasang kotak-kotak juga di sekitar rumah. Nanti kalau mau kembang biak tinggal nempati lebahnya. Gitu. Jadi bisa lebih sampean bisa fokus lah kuliahnya. Yang kurang tinggal dikit ini sudah semester akhir, saya sudah masih mikir skripsi. Iya, betul. Oke, kalau apa ya, berdasarkan ceritanya sih kayaknya gampang gitu ya. Tapi kalau kenyataannya, wah, saya paham mungkin itu tidak segampang yang kita pikirkan seperti itu ya. Ya, betul. Terkait dengan bunganya itu yang biasa menjadi apa ya, kayak dikonsumsi oleh lebah kelanceng ini, apakah ada tumbuhan atau bunga tertentu yang bisa dikonsumsi sama lebah kelanceng ini, atau sama kayak lebah lainnya gitu? Ya sebenarnya bunga itu kalau untuk lebah kelanceng atau lebah lainnya itu sama sih, semuanya bisa dimakan. Cuma kadang lebah itu pilih-pilih. Jadi kadang milih mana yang, misal di sekitar saya ada bunga kelengkeng atau tanaman kelengkeng itu sedang berbunga lebat. Terus di sekitar rumah saya itu juga ada bunga air mata pengantin yang berbunga tapi nggak lebat. Biasanya itu yang bunga air mata pengantin ini nggak begitu dihinggapi, tapi semuanya perginya ke kelengkeng tadi. Jadi mana bunga yang banyak itu akan lebih dikerumuni karena aroma nektarnya itu lebih mudah dikenali, dan juga gimana ya, nggak sia-sia gitu loh Pak, nggak perlu butuh tenaga banyak buat hisapnya. Misal nektar sudah mau netes tinggal sedot, iya. Nggak perlu kayaknya apa ya, kalau bahasa Jawanya geliak-geliak gitu aja. Oh iya. Nggak perlu mencari-cari di dalam-dalamnya gitu. Oke. Kalau boleh tahu ini kamu udah ngembangin usaha ini sudah berapa lama gitu? Untuk lebah kelanceng sekitar 1 tahun, karena saya sudah mulai sejak awal corona kemarin. Sudah mulai berani, tapi mulai fokus itu mungkin mengembangkannya sekitar 9 bulan. Setelah panen itu saya baru benar-benar fokus untuk menekuni dan meneliti gimana sih seluk-beluk dari lebah kelanceng ini. Sebelumnya kenapa sih kok kamu bisa yakin banget sama usaha lebah kelanceng ini? Kenapa kok nggak memilih lebah lainnya? Kan masih banyak kayak lebah yang biasanya itu. Aku ya kurang tahu juga sih jenis-jenis lebah itu seperti apa. Tapi kan yang biasa dikonsumsi orang umum itu biasanya yang lebah manis kayak gitu, yang madunya manis biasanya. Apa sih? Jadi gini Mas, lebah itu sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama itu lebah bersengat dan lebah tanpa sengat. Lebah yang bersengat ini biasa dikenal dengan nama apis, apis cerana, apis dorsata, apis mellifera, dan itu mempunyai sengat. Nah, kalau lebah yang punya sengat ini biasanya kurang ramah untuk diberdayakan di lingkungan sekitar rumah. Apalagi kalau saya di sini kan juga termasuk agak padat penduduk ya, tapi di sekitar sini Mas, alhamdulillah tetangga saya itu masih adalah yang mau nanam bunga dan lain-lain. Walaupun itu juga buat kepentingannya dia gitu. Saya hanya memanfaatkan curi hektarnya aja gitu kan. Nah, makanya saya memilih lebah yang trigona atau kelanceng ini karena tidak memiliki sengat. Nah, kelebihannya tidak memiliki sengat kan otomatis nanti apabila saya panen dan lebah itu merasa terganggu dengan misal saya asapi atau gimana, itu kan nggak ganggu lingkungan sekitar gitu. Nggak ada yang, misal anak kecil biasanya itu kan juga suka jahil, entah itu dilempari batu biar keluar atau gimana. Nanti kalau sudah disengat yang disalahin yang punya gitu. Kan malah repot kalau gitu aja. Makanya saya memilih lebah kelanceng bukan sengat itu. Selain itu apa ya, di sini juga pasarannya masih cukup lumayan mahal di Ponorogo karena emang apa ya, peternaknya belum begitu banyak, tapi peminatnya itu cukup banyak di sini.
makanya harganya cukup tinggi daripada daerah lain. Maka dari itu saya mikir bagaimana untuk bisa memproduksinya dengan baik dan juga pemasarannya juga tepat. Oke, seperti itu ya. Terus apakah ada khasiat khusus gitu, khasiat khusus dari mengkonsumsi madu kelanceng? Iya, madu kelanceng ya. Takut salah saya. Iya, kelanceng. Nah, itu ada madu khasiatnya kelanceng nggak? Ada. ya, kalau orang tua atau orang Jawa dulu itu bilangnya lebah kelanceng itu memiliki khasiat 4 sampai 10 kali lipat lebih berkhasiat daripada madu yang biasa. Mengapa begitu? Saya mikirnya sederhananya aja. Lebah kelanceng itu kan kecil, Mas ya. Iya, iya. Kecil cuma ya sekitar lalat lah, di bawahnya lalat ukurannya. Iya. Nah, sementara lebah yang bersengat itu ukurannya cenderung besar-besar. Logikanya, bunga-bunga nektar yang ada di bunga yang kecil itu bisa dijangkau oleh lebah kelanceng. Sementara lebah-lebah yang jenis besar seperti apis tadi sulit untuk menjangkau nektar yang mau dibuat madu itu di dalam tumbuhan-tumbuhan yang kecil. Misal salah satunya rumput. Dalam rumput itu ada bunga, biasanya di situ ada nektarnya juga, bisa dihinggapi oleh kelanceng. Tapi kalau dihinggapi oleh lebah-lebah yang jenis besar, itu bisa saja baru hinggap, itu bunganya sudah mentelu, sudah mangkung ini ya. Iya, ya. Mangkung gini. Akhirnya jatuh kan? Iya, betul. Kesulitan diambil. Tapi kalau kelanceng kan ringan. Badannya kecil, ringan, bisa menjangkau lebih banyak bunga. Tentunya dengan keterjangkauan bunganya lebih banyak itu mengandung, nektarnya mengandung flavonoid fitokimia lebih tinggi daripada lebah yang lain. Secara ilmiahnya gitu. Mantap, percaya saya. Ternyata banyak juga ya khasiatnya gitu. Nah, terkait dengan mungkin bisa ditunjukkan gitu. Mungkin ada stok dari produksinya. Stok madunya. Iya, yang sudah dikemas gitu. Biar kita tahu nih kayak gimana. Soalnya penasaran saya ini. Ya, bentar Mas ya. Oke. Siap. Saya minum juga, Mas. Ya, santai aja lah ngobrol santai. Siap, betul. Oke, kita sambil menunggu Andika mengambil produk madu kelanceng kayak gitu. Wah, penasaran nih. Nah, mungkin nanti kalau rekan-rekan semua penasaran dan ingin membeli atau memesannya, nanti saya akan menanyakannya bagaimana cara memesan produk madu kelanceng ini kepada Andika gitu. Nanti saya akan tanya dan meminta kontak atau apalagi itu yang bisa dipakai untuk memesan produknya kayak gitu. Oke, teman-teman, kita tunggu Andika. Nah, ini baru hadir lagi. Gimana, Dik? Ini sudah ada, contohnya bisa dilihat. Wah, menarik juga ya kemasannya, brandingnya itu. Mantap. Jadi ini saya garansi 100% murni, karena nanti kalau tidak murni bisa dikembalikan ke saya, uangnya juga saya kembalikan. Kalau nanti memang terbukti palsu, saya juga berani mengembalikan hasil uji labnya. Karena saya kalau ada orang mau membuktikan kalau madu saya palsu atau kurang SOS lah, sintesis, sirupan ataupun oplosan, itu bisa dibuktikan melalui uji laboratorium. Nah, biasanya uji laboratorium ini juga lumayan mahal, makanya saya memberikan garansi ini cuma-cuma gitu. Wow. Ini juga kalau nanti terbukti palsu, saya ganti, misal Mas Hasbullah ya, ini di luar kota. Yeah. Nah, di luar kota nanti saya ganti madunya, saya ganti ongkirnya, dan saya ganti uang laboratoriumnya. Wow, mantap. Jadi malah nggak ada ruginya gitu. Iya, bener. Di sini
kamu berani banget Dik gitu, kayak ngasih garansi, terus kayak berani untuk mengganti rugi jika ada yang mau membuktikan atau menemukan apa ya, bukti kalau madu yang kamu jual ini palsu gitu. Mantap, mantap, bener percaya aku. Ya. Itu Karena ini memang gimana? gimana Mas? Memang ini kan corona ini kan banyak sekali yang butuh madu lah. Ya, Biasanya ini pemain-pemain madu yang SOS tadi, yang sirupan oplosan sintetis itu cukup senang mendengar posisi-posisinya atau keadaan-keadaan ini, karena mana permintaan itu sangat tinggi dan teman-teman peternak itu juga kewalahan stok, artinya dia biar bisa masuk. Nah, sebenarnya saya juga mikir kenapa kok madu terus ditambahi pakai jahe merah, tambahi pakai jeruk, tapi tambahi pakai apa pasak bumi, bawang lanang dan ini. Saya itu mikir dengan madu-madu yang seperti itu. Kalau ada madunya seperti itu kan sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa madunya itu kurang berkhasiat kalau menurut saya. Maka dari itu saya sekarang juga mengembangkan madu jenis lain. Ini dari Apis mellifera yang bersengat tadi. Ini saya ikut peternakan teman. Nah, ini di sini bisa dilihat mungkin saya mencantumkan agak sih. Oke. Kelihatan. Wow, pakai mengutip Quran ya. Nah, mantap. Ya, saya di sini mengutip Quran surat An-Nahl 69, di mana dari surat An-Nahl itu dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kalau untuk menyembuhkannya kita masih memerlukan dengan adanya bantuan bawang lanang, adanya pasak bumi, jahe merah dan lain-lain itu yang berkhasiat jahenya, bawang lanangnya apa madunya, kan pertanyaannya jadi gitu. Iya betul. Kalau saya sekarang itu jualnya fokus di madu murni. Nah nanti kalau ada pelanggan bilangnya, Mas alhamdulillah sekarang lambung saya sudah nggak kambuh lagi, alhamdulillah kadar saya menderita diabetes, terus sekarang sudah aman, kadar gulanya sudah berada di bawah 130 misalnya. Ya lebih bahagia karena itu benar-benar madu saya yang dikonsumsi, bukan dari efek bawang lanangnya lah, jahe merahnya lah, terus pasak bumi dan ini saya kayak gitu. Mantap. Berarti di sini lebih mempertahankan kemurnian dari madu tersebut gitu ya, Mas. Terkait dengan kemasannya itu kemasan yang berapa itu, Mas? Botolnya itu? Botol saya biasa jual itu dari 100 ml hingga kemasan 600 ml atau botol marjan besar gitu. Kalau yang 100 ml biasanya plastik, terus naik lagi 150 ml itu botol UC 1000 itu, terus naik lagi 250 ml plastik juga, terus 460 ml itu botol kaca marjan, dan juga yang 600 ml botol kaca marjan. Tapi nggak perlu khawatir apabila nanti botol kacanya kurang higienis atau gimana, karena saya sudah melakukan sterilisasi dengan memasaknya terlebih dahulu dengan air yang mendidih. Saya godok pakai air itu, dan airnya pun saya nggak air dari sumur, saya pakai air dari galon. Mengapa begitu? Kalau air dari sumur itu nanti hasilnya di botol kaca biasanya jadinya malah putih-putih. Itu adanya kandungan kapur di dalamnya malah akan menempel di kacanya. Maka dari itu saya pakainya air galon supaya lebih jernih gitu. Itu saya tiriskan baru saya keringkan pakai tisu aja. Mantap. Itu pakai untuk luar darah. Oke, mantap sekali ya. Jadi gitu teman-teman, rekan-rekan. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan kebersihan pengemasan atau kemasan dari produk ini gitu. Soalnya kan sudah dijelaskan sendiri barusan sama Andika gitu terkait dengan cara pengemasannya, terus kayak menghindari tumbuhnya bakteri di botolnya kayak gitu. Nah, terkait dengan penjualannya biasanya dijual di daerah Ponorogo saja atau bahkan keluar kota atau gimana nih? Alhamdulillah saya awalnya itu memang dari sekitar tetangga aja. Dulu pas awal-awal panen itu saya fokuskan ke tetangga-tetangga.
Tapi lama-lama saya harus berpikir bahwa gimana madu kelanceng ini bisa dinikmati oleh banyak orang supaya khasiat-khasiat dari kemurnian madu saya itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Akhirnya saya mulai merambah ke media sosial. Nah, dari media sosial itu saya sebarkan melalui cerita-cerita di Facebook atau di WhatsApp, di Instagram, di YouTube dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah saya sudah bisa mengirim madu ini di Pulau Jawa, luar-luar kota sudah banyak. Terjauh itu mungkin dari ke Jakarta ya. Jakarta sudah pernah saya mengirim ke Pulau. Mantap. Berarti penjualannya juga dijualkan secara online gitu ya, pemasarannya secara online gitu. Ya. Oke. Khususnya kalau online itu Jawa Bali. Jawa Bali, oke. Terkait dengan pemesanannya ini, gimana nih? Kalau dari saya atau teman-teman rekan-rekan gitu ingin memesan produk madu kelanceng dari kamu ini, gimana caranya gitu? Nah, kalau mau pesan produk itu sebenarnya bisa banyak opsi. Sebenarnya nanti bisa taruh saja nomor saya di bawah di deskripsi, Mas. Oke, mungkin nanti saya minta gitu ya, minta terkait dengan media-media yang bisa dipakai buat kita untuk memesan produknya Mas Andika gitu ya. Nanti saya letakkan di deskripsi video ini kayak gitu, biar lebih enak gitu. Siap. Saya juga sudah buka di Shopee juga ada, di IG saya juga sudah ada, di Facebook ada, terus di Blogspot saya juga sudah ada, YouTube juga sudah ada. Nanti cari aja Pembulang Pikom itu. Mantap. Mungkin karena saya juga saya indeks di Google Maps juga. Oke. Mungkin bisa disebutkan dulu nih terkait dengan IG-nya terus Facebook-nya atau gimana gitu. Ya. Di samping saya nanti IG juga. Ya. Untuk IG, Facebook sama YouTube itu sama, namanya Pembulang Pikom. PEMBOLANG Pembulang Pikom. PEE-POM. Oke. Itu ya rekan-rekan bisa langsung dicek sekarang ini atau dilihat di deskripsi kayak gitu. Kelihatan nggak? Oke, kurang Mas di bawah. Oke, siap. Nanti mungkin saya akan tulis juga di deskripsi video ini biar memudahkan rekan-rekan untuk mengecek langsung media sosialnya dan jika tertarik bisa langsung pesan seperti itu. Terkait dengan harganya nih, harganya kan tadi ada yang botol kecil, terus ada yang besar juga ya, terus yang ukuran pakai plastik tadi itu harganya berapa ya kalau boleh tahu gitu? Untuk harga saya biasa jual yang 100 ml itu 50.000, untuk yang 150 ml itu 80.000, untuk dan seterusnya itu Mas. Untuk yang botol marjan biasanya saya jual 25 dan botol marjan besar 27. Oke, siap. Oke, terus nih terakhir ya terkait dengan omset dalam satu bulannya. penasaran nih. Ya. Sebenarnya kalau dari seorang pengusaha itu untuk omset itu nggak tentu ya, tentunya beda-beda lah tiap bulannya pasti beda. Apalagi saya ini seorang pengusaha startup, mulai dari nol. Saya dulunya itu cuma punya 2 kotak, seharga satu kotaknya masih 75.000 dulu itu. Sekarang sudah punya puluhan kotak ya. Kalau omset sampai sekarang nggak hanya dari madu, tapi saya juga dari pelatihan, dari jual koloni, saya juga jual bunganya, itu ya insya Allah UMR sudah bila ya mirip-mirip sama PNS Mas. Mantap bener nih. Oke, mungkin Mas Andika mau buka jasa reseller ini. Mungkin ada yang tertarik di luar sana gitu. Bisa kita nego lewat belakang aja.
Oh, mantap, mantap, mantap. Oke, mungkin untuk ngobrol kita sampai di sini dulu gitu ya, Mas. Terima kasih gitu. Nah, untuk yang terakhir, terakhir mungkin ada closing statement dari Mas Andika, apalagi buat memotivasi para pemuda-pemuda sekarang ini, biar gak cuma mengandalkan jasa perkuliahan, terus ya tahu sendirilah Andika gimana pemuda sekarang gitu, Ya, ya. mungkin bisa memotivasi gitu. Baik, pesan saya bagi teman-teman pemuda di seluruh Indonesia yang saat ini sedang juga mungkin juga sekolah atau kuliah online, nggak harus jadi seorang mahasiswa dulu, karena nggak harus mandang apa itu gelarnya, yang penting ada kemauan untuk jadi pengusaha. Selagi Anda masih muda, selagi Anda bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan secepat mungkin, atau karena sekarang ini juga masih banyak hal-hal yang bisa digali dari internet, itu gunakan itu untuk memberdayakan masyarakat sekitar itu. Karena bagaimanapun kita adalah agent of change, agen-agen perubahan di Indonesia. Oke, mantap, mantap. Nah, terima kasih banyak ya Adik atas wawasannya. Sudah mau juga untuk ngobrol dengan aku di sini di channel YouTube saya gitu. Mungkin nanti bisa lah gitu bantu subscribe atau bantu share gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, bantu subscribe channel Ngobrol Santai TV ini, dan juga bisa like, komen juga nanti untuk pembahasannya, mungkin pembahasan di video selanjutnya, mungkin teman-teman bisa request apa yang harus saya bahas gitu. Dan untuk pembelian produk dari Andika ini, nanti aku akan memberikan link-link atau apa ya, nomor yang bisa dihubungi di deskripsi video ini seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Begitu ya Mas. Sekali lagi terima kasih Mas Andika sudah mau diajak ngobrol santai gitu ya terkait dengan usahanya. Sukses selalu untuk Mas Andika untuk usahanya gitu. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersan. Oke, Mas Andika.